Jokowi terancam gugatan PT UN. Teman-teman jurnalis, untuk mohon doakan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tahun 2019 tentang pengangkatan kembali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mekanisme di undang-undang sudah tegas diatur. Ada perbedaan antara ketentuan prosedur mengenai pemberhentian dan pengangkatan. Nah, ketentuan mengenai pemberhentian sudah diatur tegas sekali di undang-undang. Misalnya, ketentuan yang pasti gitu ya, di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang MK, yang undang-undang ini berlaku mengikat bagi siapa saja termasuk DPR, Presiden, tidak boleh melanggar undang-undang. Yang dikatakan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. MK, Presiden melaksanakan surat dari DPR yang dalam hubungan ketatanegaraan dan ketata pemerintahan yang diatur sebagai SOP sebagai SOP antara Presiden dan DPR. Jadi Profesor Aswanto kalau mau dipecat, diberhentikan dari jabatannya, harus memenuhi syarat, dan itu harus berdasarkan permintaan Ketua MK, ditetapkan dengan Kepres. Jadi bukan dengan surat dari DPR. Nah, mudah-mudahan sebagaimana periode yang sudah, yang pertama selalu amanah, kemudian selalu menjaga konstitusi, bagaimana kepentingan keadilan, kepentingan rakyat, para justisiabelen harus dinomorsatukan. Itulah yang jadi pangkal persoalan. DPR kemudian memutuskan mengganti Hakim Aswanto setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berkirim surat kepada DPR bahwa tidak ada lagi periodisasi soal Hakim Konstitusi. Hakim Aswanto kemudian baru akan berakhir sebetulnya pada tahun 2029. Gugatan di PT UN terhadap Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menggantikan hakim sebelumnya Aswanto. Sosok yang diketahui mengajukan gugatan di PT UN tersebut bernama Priyanto. Dia berujar lagi-lagi Jokowi menyalahi aturan. Priyanto menilai pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah yang menggantikan Aswanto setelah diberhentikan DPR RI menyalahi prosedur undang-undang. Menurutnya, pemberhentian dan pengangkatan merupakan satu yang seharusnya substansi berbeda, jadi tidak seharusnya jadi satu dalam Kepres. Lagi pula, pengangkatan hakim konstitusi harusnya melalui proses seleksi yang ketat, salah satunya fit and proper test di DPR. Jadi tidak pantas kiranya jika pemberhentian dan pengangkatannya dilakukan secara serampangan. Terkait gugatan atas Presiden Jokowi di PT UN, entah kapan akan dilakukan sidangnya, tapi terlepas dari keputusan PT UN yang akan diputuskan, hal ini menunjukkan carut-marutnya birokrasi ketatanegaraan di rezim Joko Widodo. Hal tersebut tentunya juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti telah dibahas di video sebelumnya, bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo terus menurun. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta buntut menolak pembatalan Kepres 114/P/2022 terkait pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah untuk menggantikan Hakim MK Aswanto.
Priyanto menilai pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah yang menggantikan Aswanto setelah diberhentikan DPR RI menyalahi prosedur undang-undang. Penerbitan Kepres 114/P/2022 secara substansi juga dinilai cacat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang MK, baik secara prosedural maupun secara material. Secara prosedural, kata dia, suatu tindakan pemberhentian dan perbuatan pengangkatan hakim konstitusi merupakan dua peristiwa yang terpisah dengan proses hukum yang berbeda sehingga keduanya tidak dapat dituangkan dalam satu kepres.